Kalau di tempat relokasi Pak Cipto saksikan sendiri jauh dari laut. Jauh. Jadi mereka kan kehilangan mata pencarian kalau dipindahkan. Bukan hanya hilang, dipindahkan udah nggak bisa nyari. Sekedar bertani pun tidak bisa. Nggak bisa kalau agak di kota ya nggak ada pertanian. Biasa di laut, di darat mau kerja apa? Dan mereka punya sebagai mata pencarian itu udah turun temurun. Bukan hanya sekedar tinggal, tapi tentang masalah mata pencaharian. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggam padaku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggam padaku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, di pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Baru-baru ini kita dikejutkan. Investasi kembali menelan anak negeri. Kasus Rempang di Batam, Kepulauan Riau. Warga yang telah beratus-ratus tahun, suku asli Melayu, tinggal di sana. Bahkan kesultanannya bersama warga Rempang berjuang membebaskan negeri dari penjajahan Belanda. Memang ada suku-suku pendatang yang lain, Bugis, Makassar, dan suku-suku lainnya, Batak, kemudian bertempat tinggal di Rempang. Tapi mereka juga sudah puluhan tahun. Izin tanah mereka telah urus bertahun-tahun tanpa sebuah kepastian. Meledaklah, terjadi kekerasan ketika investasi asing, pabrik silika, pabrik kaca, pasir silika yang akan diolah menjadi kaca yang katanya terbesar nomor 2 di dunia. Kita berbangga hati dan berterima kasih pada pemerintah, tapi kita menitikan air mata cara pemerintah mengusir anak negeri. Partai Buruh telah mengutus ketua bidang advokasi dan sekretarisnya, yaitu Pak atau Bung Sucipto dan Bung Hasan. 3 hari 3 malam mereka bertemu dengan warga langsung, karena tidak mudah bertemu warga. Hari ini kita ingin mendengar apa yang sesungguhnya terjadi langsung di tempat lokasi. Saya biasa memanggil Pak Cip atau Pak Cipto, seorang tokoh gaek yang 2/3 hidupnya didedikasikan untuk kaum buruh dan yang terkait dengan hak asasi manusia. Seorang tokoh buruh dalam diamnya bekerja,
dan seorang pegiat hak asasi manusia yang membantu terkadang tanpa biaya, bahkan mengeluarkan biaya untuk membantu orang yang dibantunya karena ketidakmampuan dalam ekonomi. Pak Cipto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan Pak Cipto ini mulai bergerak dalam perburuhan dan juga sekali waktu sebagai sarjana hukum dan pengacara membela hak-hak asasi manusia. Silakan Pak Cipto. Ya, terima kasih Presiden. Jadi saya latar belakangnya itu buruh pabrik. Itu pertama kali kerja itu saya di Lansanu sini, di Jantung itu pabrik. Oh, di Jantung. Oh, ya, oke. Nah, di situ pabrik tekstil. Ya, tekstil. Oke. Di situ tahun 88. Terus 89 saya sering belajar di LBH dengan almarhum Fauzi Abdullah. Oh, Pak Fauzi Abdullah. Guru saya. Karena kita udah belajar, tahu hak-haknya, kita nuntut, mogok, demo, terus kami 7 orang dipecat. Zamannya Orde Baru, lah yang lebih lagi berat-beratnya itu ya, mendirikan serikat buruh. Lagi 7 orang ini setelah dipecat itu Bung Presiden tidak bisa kerja lagi di pabrik. Oh. Itu udah di blacklist. Blacklist disebarkan. Paling lama 1 minggu. Melanggar hak asasi manusia dong itu ya. Iya. Hak hidup. Kamu pernah mogok ya, pernah demo ya? Oh udah sampai ini Senin nggak usah masuk, dikasih gajinya seminggu. Terus nggak bisa. Padahal udah kerja disuruh keluar lagi. Keluar. Setelah diketahui pernah memimpin pemogokan. Itu nggak sejabodetabek lah nggak bisa kerja. Sehingga saya sungguh luar biasa. Berdoa kalau memang nggak bisa kerja untuk nyari nafkah keluarga, ya cari jalan lain. Akhirnya saya di LBH aja belajar. Oke. Belajar ada hikmah ya. Ada hikmah. Itu belum sekolah tuh ya? Belum sekolah pengacara belum? Belum. Oke. Udah itu di situ belum banyak teman, tapi dulu itu solidaritas kuat sekali ya. Sekali. Saya sampai 1 tahun 7 orang itu disantuni sama teman-teman yang masih kerja. Oh, kompak naik. Solidaritas ya. Solidaritas. Perjuangan Pak Cipto dan kawan-kawan bertuju ini menaikkan upah sehingga lumayan dan mereka berterima kasih tanpa diminta. Tanpa diminta. Solidaritas. Iya, dan itu lebih besar daripada yang kerja yang diterima 7 orang itu. Karena patungan ya. Karyawannya 2.000 dulu. Besar sekali. Iya, besar sekali. Oh, oke. Gajinya berapa? 150 atau 120. Tahun-tahun berapa itu? Itu tahun 87-an. Tahun 1987. 87. Nah, sehingga ya udah. 1987. Banyak teman gitu kan. Ya banyak LBH yang bantu lah. Iya. Ilmu bantu. Iya. Pembelaan ya, advokasi ya. Teman. Jadi yang terkenal itu di samping Fauzi ada Mas Mulyana. Mulyana W. Kusuma. Wah itu baik gitu kan. Iya. Kita juga ngasih gitu kan. Tahu teman-teman bukan hanya saya. Iya. Banyak. Nah, sehingga setelah itu saya jadi pengurus Serikat Pekerja Gasporindo, sekjennya dulu, Jember Ketua Umum. Di tingkat pusat ya, Sekjen Gasperindo. Iya, Gasperindo. Nah, 2 periode berarti 10 tahun. Iya. Setelah 10 tahun saya berpikir kalau nggak pengacara nggak bisa sidang di PHI. Iya. Kan kalau pengurus Serikat Pekerja kan bisa itu sih kan. Iya. Terus saya baca koran itu di Depok ada sekolahan STIH gitu, saya datang. Iya. Seumur saya ini kuliah. Udah umur berapa waktu itu? Waktu itu umur 52. Wah, luar biasa. Sekarang umur berapa Pak Cipto? 65. Luar biasa, semangat berjuang itu dan untuk sekolah ya. Ya, Oke. Ada yang lebih tua dari Bapak akhirnya. Sekolah. Alhamdulillah lulus. 3 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Terus S1, terus S2-nya 2 tahun yang lalu. Masya Allah, semangat luar biasa. Kawan-kawan seperjuangan, sahabat seperjuangan di tanah air. Seorang yang dari sisi harta mungkin berkekurangan, tapi dari sisi hati kaya raya. Silakan Pak Cipto. Ya, jadi kalau sejarah serikat buruh menurut saya itu kebebasan berserikat itu tokohnya Haji Prinsen. Haji Prinsen, yes. Serikat buruh merdeka. Iya. Belum ada yang lain.
Berani sekali Haji Prinser itu. Membela buruh. Iya, Bang Mohtar Pakpahan, salah satu sebagai tokoh juga pendiri Partai Buruh ya. Bahkan di awal Pak Cipto mungkin ikut kali ya, waktu Bang Mohtar ya. Pendirian Partai Buruh. Itu pas pengurusannya Mas Soni. Oh, Bang Soni Puji Itu Sasono. saya masuk di DPP Partai Buruh. Iya, iya. Sehingga waktu sidang PHI di Bandung ketemu Wapres, Agus, Pak Cipto, ada serikat Partai Buruh mau deklarasi gitu. Iya. Ikut, ya udah ikut saya, ikut aja udah nggak pikir. Panggilan hati nurani. Kalau nggak Partai Buruh, terus terang presiden saya udah nggak mau lah. Kata-kata buruh itu ada magic sihir buat Pak Cipto ya. Iya. Hatinya udah di situ aja ya. Udah tua saya nggak mau berpartai. Tapi begitu Partai Buruh itu kayaknya tenaganya bertambah itu kan. Iya. Artinya latar belakang Pak Cipto menjelaskan kaya pengalaman, kaya hati. Iya. Dan insya Allah masuk surga lah ya. Amin. Pak Cipto punya anak berapa? Punya anak 1, cucu 1 sekarang. Akhirnya tidak kekurangan juga secara rezeki ya. Orang berpikir bahwa kita akan kekurangan. Ternyata Tuhan adil. Jadi jaksa presiden. Luar biasa. Iya, jadi kebaikan hati Pak Cipto Tuhan balas di anak seorang jaksa. Yang jaksa juga lurus. Melakukan pembelaan sesuai dengan komitmennya sebagai korps kejaksaannya. Sudah S2 itu juga beasiswa. Luar biasa. Itulah cara Tuhan memberi kasih sayang pada Pak Cipto dan sahabat-sahabat kita semua yang aktivis ya Pak Cipto ya. Sepanjang kita ikhlas. Baru-baru ini Pak Cipto pergi ke Rempang. Diminta oleh Partai Buruh sebagai ketua bidang advokasi. Ini bidang yang memang juga bergengsi di Partai Buruh. Banyak hal-hal yang Pak Cipto. Kalau saya nggak salah, Pak Cipto juga pernah tangani kasus konflik tanah di Kepulauan Obi. Iya. Di Halmahera. Di Halmahera Tengah atau Selatan itu ya? Utara. Halmahera Utara. Yang berpuluh-puluh tahun, bahkan terjadi penangkapan terhadap beberapa warga juga dalam kasus. Dan alhamdulillah Pak Cipto bisa membantu ya. Bisa cerita sedikit Pak? Iya, waktu itu ada dengan DPD Maluku Utara, Exco Exco Partai Buruh Maluku Utara ya, Bang Yusril ya. Bang Yusril gitu, terus datang ke pusat ngobrol-ngobrol. Ya udah kita advokasi di daerah dan di pusat lah. Di pusat kebetulan ada Yusril, ada saya, ada Chan, ada Anwar, itu banyak juga lah timnya. Nah, sehingga sebetulnya semua kasus itu kalau komunikasi pusat dengan daerah itu nyambung, itu selesai dialog. Tidak dialog itu Pak Cipto kan? Karena negara itu sesungguhnya adalah bagaimana memberikan rasa keamanan, rasa kenyamanan tanpa harus melanggar hukum terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan hak-haknya atau komunikasi ya bijaksana ya. Terima kasih. Nah, kembali kepada Rempang, pengalaman dari Pak Cipto di Obi, boleh bercerita apa yang sedang terjadi? Iya, di Rempang itu saya sampai Batam itu Kamis sore. Setelah Kamis sore bersama Hasan ya, sekretarisnya Pak Cipto ya. Bersama Hasan sampai di Batam, terus di sekretariatan SPMI. Ya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Di situ SPMI ya. Teman-teman sebagian akhirnya makan dulu lah baru datang. Nah, setelah makan habis sholat maghrib, sholat isya baru kita rapat dengan ada sekitar 15 orang di sekretariatan itu SPMI. Mapping. Memetakan masalah. Perkembangan pertama yang saya dapat soal yang aksi ditahan di sana ada si Andi, advokat juga itu SPMI. Dia cerita bahwa yang ditahan di Kapolda, Polres tidak bisa ditemuin pengacara. Padahal mau tanda tangan surat kuasa itu supaya bisa advokasi dialog apa persoalannya. Andi ini termasuk salah satu yang ingin menjadi kuasa hukum yang ditunjuk. Oh iya gitu. Itu dari Partai Buruh. Dari Partai Buruh Batam ya. Batam ya. Nah, sebelum saya datang dia udah ke Polda, pas datang ya cerita saya mapping gitu ya. Oh nggak bisa Pak Cipto mau tanda tangan kuasa, sehingga Andi ini nggak bisa ketemu dengan yang ditahan di Polda, Polres gitu kan. Kalau nggak salah sekitar 46, 45 lah itu yang ditahan. Menurut cerita itu ya. Faktanya begitu ya. Faktanya begitu. 40 sampai 45 orang yang ditahan sehingga hanya dikasih tahu nama-namanya, bahkan ada yang dari Singkawang. 4 orang itu. Orang Melayu dari Singkawang datang ke situ. Datang ke situ. Ada nama-namanya, ada itu terus
4 orang itu udah mau pulang, udah sampai Tanjung Pinang, mau naik kapal ditangkap ke Polres Tanjung Karena Pinang. sebelumnya terjadi bentrok Bentrok itu. ketika ada aksi massa. Aksi massa. Jadi bentrok yang pertama itu, yang ini apa demo yang pertama itu yang sadis lah. Sampai gas air mata ke sekolahan SD itu kalau kita lihat di Anak-anak katanya. anak-anak kena. Jadi itu fakta Pak ya? Fakta Kan itu. kita melihat berseliweran itu di medsos-medsos ya. Itu dampaknya nanti juga saya ceritakan, anak itu ketakutan. Anak SD. Iya, saya investigasi ke rakyat gitu. Oh, Pak Cipto datang langsung dengan kawan-kawan ke sana. Datang langsung itu kan ibu-ibu. Yang bersama Pak Cipto itu Pak Cipto Hasan dari terus yang dari Exco pusatnya Partai Buruh, terus kemudian dari Exco pusatnya Exco daerah provinsi ya. provinsi ada Tony, ada Ya, Andi, ada Nefrizal ya. Nefrizal, Calegnya ya. Partai Buruh juga DPR RI ya. Nefrizal, Kemudian juga ada- dengan Exco ada Kabupaten Beta. Kota Batam ya. Iya. Banyak ada sekitar 10-9 Datang orang langsung ke Rempang. datang ke Rempang. Tapi Diterima oleh masyarakat. diterima. Nah, itu kalau cerita awalnya pas kita mapping itu ada perdebatan. Teman-teman yang udah lebih dulu ke sana ada bilang, oh bisa masuk. Oh, saya nggak bisa masuk. Oke. Minta apa? Ada penjagaan. Itu kan ada Dari aparat keamanan. dari kalau mau masuk Rempang itu ada jembatan 1, 2, 3 sampai 6. Yang ke-6 itu kalau mau ke Pulau Galang yang dulu buat Iya. Vietnam itu. Ya, Nah, pengungsi. itu. Pengungsi Pengungsi. Vietnam. Ya. Nah, itu sehingga perdebatan saya bilang saya harus masuk karena ada tugas, soal nanti nggak boleh masuk itu soal lain. Iya, Tapi iya, sekarang iya. masuk sehingga terbatas yang ikut ke Pulau Rempang itu Rempangnya. terbatas. Oh, nyebrang pulau ini Pak ya? Ada Dari Batam. jembatan. Oh, ada jembatan. Oh, jembatan Barelang kalau nggak salah. Jembatan Barelang satu itu paling besar yang di depan, terus sana Iya. ya besar-besar. Oke, oke. Naik mobil waktu itu Pak ya? Pakai mobil, udah satu mobil aja karena teman-teman ada yang. Nah, di Jumat itu ada isu, Jumat tanggal berapa kira-kira? Jumat kemarin tanggal berapa ya? Jumat ya. Sekarang nih tanggal 18. 14, 17, 15 September 2023. Hari Jumat malam kita rapat, besok pagi ya Jumat ada ini apa? Ada aksi mahasiswa. Di? Di mau ke DPRD. Oke, oke. Terus teman-teman siapa yang mau ikut? Tapi kalau ikut jangan banyak-banyak, monitor aja lah. Karena kondisinya Agak nggak panas, menentu. masih panas. Akhirnya diputuskan nggak ada yang ikut demo itu karena mahasiswa. Dan hari Jumatnya nggak jadi demo itu. Gitu. Oke, mahasiswa nggak jadi demo Nggak ya? jadi. Nah, kami ke Rempang, masuk pertama jembatan paling besar itu yang jembatan 1 namanya. Nah, setelah itu malamnya udah ada yang koordinasi. Ada yang koordinasi siapa yang mau dituju. Kebetulan yang kita tuju pertama adalah Pak RW. Iya. Cuman Pak RW-nya nggak ada, adanya ibu-ibu semua. Jadi nggak Oh. ketemu orang. Nah di situ itu yang ada anak kecil, siapa yang nangis itu Bu? Itu trauma kalau ngelihat orang baru datang gitu kan. Anak SD, Anak SD kelas berapa itu? kelas 2 ya mungkin ya. Itu nah itu ya nangis lah. Gitu. Traumatik, psikologis. Itu ada gitu. Nah di situ Cipto bisa lebih keras suaranya? ya di situ banyak ini yang banyak kita tanya. Banyak tanya menceritakan waktu demo yang pertama itu yang mau pakai gas air mata, sekolahan SD juga ditembakin gas air mata, sehingga anak-anak dampaknya sekarang masih trauma gitu kan. Iya. Gitu. Ibu-ibu di situ ada sekitar 12 atau 13 orang ya, karena Kumpul ya? yang kawan Di Rempang nih Pak ya? di Rempang. Oke, di mana Rempangnya kalau ingat? RT Iya. berapa atau Aduh, desa RT-nya. apa? Di Rempang, jadi itu dekat ini jembatan 3 atau Jembatan 3 istilahnya ya di sana ya. Oke. Terus cerita, pokoknya pada intinya ibu-ibu itu kalau kita dengar ceritanya itu waktu kejadian demo tembak gas air mata, keluar air mata juga presiden saya gitu, teman-teman juga gitu kan. Sedih hati kita. Sedih, mau tersentuh. gimana, mau ngelawan apa, mau nyariin anaknya yang di sekolah ini di rumah denger gitu kan. Itu di jalan, jadi kalau masuk jembatan 1 di belah jalan, ini jalannya besar. Nah, sebelah, kalau dari masuk, sebelah kiri itu yang banyak pemukiman, ada markas Brimob, ada markas Angkatan Laut, ini yang di jembatan 1, jembatan 2. Terus penduduknya yang pinggir pantai. Memang pencariannya itu ya melaut, mancing, nelayan apa. Terus pertanian, sayur-sayuran itu yang mengedrop ke kota. Untuk sayur-sayuran ada
Oh, mereka rata-rata ini petani, Pak ya, dan nelayan ya? Sama nelayan. Oke. Gitu. Taninya ini rata-rata sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Bukan padi. Bukan. Bukan padi, sayur-sayuran lebih ya. Sayuran. Nah, kata ibu-ibu itu, kami nggak terima, Pak, kalau direlokasi. Itu karena direlokasi itu rusunnya juga nggak jelas. Belum dibangun. Udah ada waktu mau pulang, pagi mau ke bandara, mampir dulu di rusun. Ke rusun itu. Oh, Pak Cipto juga lihat. Dia rusun yang akan dijadikan relokasi. Nggak taunya itu udah keisi. Oleh Memang udah diisi oleh penghuni sebelumnya. Oh, itu. Jadi rusun itu sudah ada sebelumnya. Ada 2 rusun. Itu dua tempat lah yang kita survei, semua udah isi. Itu. Nah, kata si orang situ, mau ke rusun mana? Kalau orang biasa punya rumah sendiri, pindah ke rusun, buat naruh barangnya aja nggak cukup. Kecil, Pak. Ya kecil lah. Ukuran berapa rusunnya? Itu kalau itu ya 28 kali ya. Nah, 13 sama ruang tamu, dapur jadi satu, terus kamar 30 meter persegi kali ya. Satu gitu, ya nggak cukup. Kalau yang Pak Cipto datang ini, para ibu-ibu 13 orang ini, mereka suku asli di situ. Suku Melayu. Udah berapa lama tinggal di situ? Turun-temurun? Turun-temurun udah gitu kan. Turun-temurun. Makanya kalau di lokasi nggak mau. Iya. Lebih baik mati di sini. Nah, itu menyampaikan kami lebih baik mati di sini, Pak, daripada direlokasi. Ada yang rusun yang dekat pantai, tapi agak jauh. Jadi kalau mau ke laut turun, itu airnya kehijau-hijauan dan nggak ada ikannya. Kalau laut yang airnya kehijau-hijauan gitu, dalam lagi sama yang biasanya. Kalau di tempat relokasi Pak Cipto saksikan sendiri, jauh dari laut. Jauh. Jadi mereka kan kehilangan mata pencarian kalau dipindahkan. Bukan hanya hilang, dipindahkan udah nggak bisa nyari. Sekedar bertani pun tidak bisa. Nggak bisa kalau agak di kota ya nggak ada pertanian. Biasa di laut, di darat mau kerja apa? Dan mereka punya sebagai mata pencarian itu udah turun-temurun. Bukan hanya sekedar tinggal, tapi tentang masalah mata pencaharian. Kalaupun mereka nanti mau dikasih kerja anaknya di pabrik, mereka nggak punya keterampilan. Di samping itu berpikir soal anaknya sekolahnya jauh gitu, terus nggak punya ongkos, penghasilannya nggak jelas gitu kan. Itu juga jadi problem presiden itu kan. Makanya lebih baik mati itu. Nah, ada yang ketipu juga sama pemerintah itu. Merasa tertipu. Ada ini diundang rapat di hotel. Iya. Warga bertahap inilah, nggak sekaligus itu. Oleh oknum birokrat. Oh ya, terus tanda tangan. Ditanya, ini tanda tangan apa? Hadir untuk memastikan pesanan nasi kotak berapa. Oh, betul kayak itu. Pak Cipto dengar langsung dengan ibu cerita itu. Dari ibu itu. Ingat nggak nama ibu itu? Waduh, lupa ya. Tapi Pak Cipto yakin benar. Yakin nggak? Ibu itu cerita. Yakin ya. Mereka diundang oleh birokrat setempat. Tanda tangan. Tanda tangan itu adalah untuk memesan jumlah nasi kotak. Iya. Padahal ternyata setelah itu sehari atau 2 hari dipublikasi bahwa masyarakat udah setuju nih loh. Tanda tangan itu. Padahal itu dibilang untuk mesen nasi kotak. Nasi kotak. Diubah menjadi persetujuan untuk direlokasi. Iya. Cerita itu Bapak dapat dari para ibu itu. Para ibu-ibu dari 2 titik yang kita datangin semua bicara. Ceritanya sama. Sama ceritanya sama. Oh, jadi tidak hanya 1 titik pertemuan. Saya dan teman-teman di Batam itu 2 titik. 2 titik. 2 titik. 2 titik. 2 titik. Terus sekarang udah mulai pupuk untuk tanaman udah nggak boleh masuk. Listrik, air? Listrik air masih lah gitu kan. Pertanian, perikanan, terus ada kambing juga, orang beternak kambing gitu. Itu kalau yang membutuhkan pakan dari luar udah nggak bisa. Yang melarang tidak boleh masuk wali kota, gubernur, atau birokrat, kelembagaan. Menurut cerita mereka. Ceritanya ya pemerintah aja gitu. Oh, jadi istilah pemerintah. Biasanya mereka dapatkan itu pasokan setidak-tidaknya dari pemerintah kota ya. Orang distributor katakan warung kan mau masuk barang. Oh, distributor swasta sebenarnya. Dilarang oleh pemerintah setempat. Bahasa mereka itu pemerintah. Iya. Oke. Gitu. Sehingga si distributor tidak bisa masuk. Pakan ternak, bibit, pupuk. Padahal itu semua membutuhkan pakan ikan itu kan. Sehingga mereka mencari alternatifnya bagaimana? Bikin sendiri.
Iya, ngerumput atau apa gitulah, nggak tahu juga itu dia itu. Tapi yang biasanya terutama untuk ikan sama ayam itu kan harus pakai pakan itu. Nggak bisa itu. Mungkin ya mereka kreatif ya pakai pakan yang Rumput apa, paling kalau itu. Kalau rumput ya. kalau ikan Oh. ya nggak bisa bikin apa. Yang bisa yang kambing itu. Mungkin apa pakan dari nasi yang Waduh. bikin-bikin sendiri lah zaman-zaman dulu kali ya. Iya iya. Sungguh mereka sebenarnya tidak mempersoalkan investasi ada. Tapi Iya. mereka menginginkan tanah Jadi gini, ulayat jangan ibu-ibu diganggu. juga cerdas presiden sana. Iya. Ya kalau mau dipisahkan, kami orang miskin, yang mau datang orang-orang gedean gitu, gedean bilangnya kan gitu kan. Di tembok aja, Sar. Kalau ini masuk dari jembatan satu, masuk, itu sebelah kanan itu masih hutan rumput itu kosong. Saya lihat juga kosong ke dalamnya sana. Itu kan 17.000 hektar itu. 17.000 hektar. Jadi menurut ibu-ibu itu dipagar aja tembok yang gede. Ini nggak usah direlokasi, kita di sini yang banyak penduduknya. Yang sana kosong, udah bikin aja yang sebelah kanan. Itu menurut saya solusi. Silakan membuka kawasan industri dengan apa mengambil pasir silika yang kemudian menjadi industri kaca. Masyarakat bisa memahami bahkan berterima kasih karena akan membuka lapangan kerja. Tapi yang sekarang ada jangan kemudian digusur. Yang Itulah harapan, yang perkampungannya. Silakan bikin tembok yang tinggi sehingga ada batas. Gitu. Dipisahkan antara perkampungan. Itu keinginan mereka. Keinginan mereka. Kalau ini nggak bisa harus direlokasi, mending kami mati di sini, Pak. Waduh, ngeri itu kalau dengar. Dan kita terharu mendengar. Pak Cipto sampai menitikkan air mata. Air mata itu. Anak-anak sekarang nggak bisa sekolah dong. Iya, anak-anak ya kalau yang nggak trauma ya sekolah. Kalau yang trauma ya ada orang siapa itu aja udah nangis, nangis, manggil-manggil, ketakutan. Nah, suruh masuk ke dalam. Suami-suami mereka tetap bekerja. Nggak ketemu, orang laki nggak ketemu, hanya yang titik kedua terakhir itu ada suami mantan RT. Yang pertama yang sama komunikasinya dengan Pak RW, telepon, tapi pas kita datang nggak ada orang lakinya satu pun nggak ada. Ketakutan sepertinya. Mungkin ketakutan apa termasuk yang ditahan itu juga nggak tahu. Jumlah penduduknya Pak Cipto lihat 2 titik yang didatangi lah. Kira-kira berapa? Berapa rumah? Berapa kepala keluarga? Bisa dilihat. Pak Cipto langsung ke lapangan. 5.000-an karena 5.000-an kepala keluarga. Itu luas juga, banyak rumah. Padat. Jarang-jarang. Yang agak padat itu yang pinggir pantai. Itu nelayan, pinggir pantai agak padat. Tapi kalau jalan besar itu yang jembatan 1-2 itu jarang. Berjauhan letaknya. Dan ada persoalan yang lain gini. Itu kan banyak orang yang punya berhektar-hektar, 10 hektar tanah itu, tapi bukan orang tinggal di situ. Mereka orang yang tinggal di luar Rempang. Memiliki tanah berhektar-hektar. Begitu. Menurut siapa, Pak? Menurut ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu. Walaupun nggak tahu siapa orangnya, apa benar dia pemiliknya, belum tahu ya. Tahu-tahu di sebelahnya mendiriin rumah, walaupun sederhana gitu. Itu ditanyain sama yang orang penduduk asli situ. Iya, saya jaga ini biar ntar kalau ada penggantian dapat penggantian. Jadi ada orang yang mencari keuntungan di tengah penderitaan dan perjuangan rakyat Rempang. Mereka menguasai, ada hektaran tanah, cuma dibikin satu bangunan kecil sederhana supaya dapat penggantian, ganti rugi. Orang-orang seperti ini yang diklaim, tanda petik, oleh birokrat-birokrat di sana yang setuju relokasi sepanjang dibayar tanah itu. Oh, itu benar-benar Pak Cipto dapatkan cerita itu. Ceritanya ini ibu-ibu gitu kan. Pak Cipto lihat sendiri tanah itu. Waduh, ke dalam nggak lihat. Oh, gitu. Ini orang udah yang penduduk asli udah ada di situ. Ya kalau bahasa di sini gubuk lah, tapi sana rumah gede juga di tengah kebun. Berapa bulan sebelum ini kejadian itu bikin. Itu orang itu baru bikin ya, pas kejadian ini udah berapa bulan, udah setahun atau apa gitu. Apakah disuruh oleh oknum birokrat seolah-olah nanti mewakili rakyat yang siap direlokasi, bisa jadi ya, atau mengambil jangan-jangan itu tanah milik birokrat, oknum birokrat, kita nggak tahu ya dari cerita ibu itu ya, yang kemudian dapat ganti rugi yang tinggi. Nah Pak Cipto, dari setelah ada diskusi, ada ngobrol ya, apa harapan mereka yang disampaikan? Harapan
ibu-ibu ya, karena ketemunya ibu-ibu Jadi gitu, nggak ketemu orang laki kecuali di titik kedua. Mantan RT ya. RT. Orang Iya. Melayu juga. Orang Melayu. Oke. Itu malah dia bilang Mayoritas Melayu berapa persen kira-kira? Menurut cerita ibu-ibu itu. ya 90% lah. 90%. Oke. Jadi tidak benar banyak pendatang lebih besar ya. Enggak lah. Jadi yang benar adalah lebih besar orang Lebih besar Melayu. yang turun temurun. Nah, kalau hak kepemilikan tanah mungkin yang lebih besar itu yang orangnya nggak kelihatan, yang nggak tinggal di situ. Nggak tinggal di situ, dia bisa urus sertifikatnya. Iya. Suku Melayu asli turun Memang temurun nggak bisa itu, nggak bisa diurus sertifikat itu. nggak bisa diurus sertifikat. Apa, Hak ulayat masih ya, adat Nah, ya. kalau Istilahnya itu HGU, Haguna Usaha. Guna usaha. Yang Nah. suku aslinya, Aslinya juga begitu, tanahnya nggak bisa tapi disertifikat. kan dia, kalau saya nggak salah diberikan oleh kesultanan katanya. Nah, makanya dia berharap, Masih perdebatan. ya, memang nggak bisa. Tapi Memang ini nggak bisa. udah turun temurun, jangan Ratusan disuruh, tahun. Ratusan tahun kalau 18. Dan sudah 83. berusaha mengurus, tidak bisa-bisa. Nggak bisa. Kayak Bali kan nggak ada itu SHM itu. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, berharap pada Partai Buruh salam ini dari warga supaya menghadap Pak Jokowi Presiden. Karena statement Jokowi itu kan kalau udah tinggal di situ 20 tahun itu bisa diurus SHM-nya. Di TV itu juga tahu lah orang-orang sana. Mereka masih percaya dengan presiden, keadilan itu bisa diberikan untuk mereka ya. Iya, lah itu Ya, berharap. wajar ya, karena warga negara ya. Dengan Partai Buruh nanti yang tertulisnya ada di Omcan itu lebih rinci. Itu berharap itu. Tolong Iya, sampaikan ya. Insya Allah saya sampaikan ke Partai Buruh salam dan harapannya gitu. Selain Pak Cipto dan Hasan dari Partai Buruh, ada lagi nggak yang lain yang datang? Kelompok-kelompok lain yang ingin membantu atau apa? Yang membantu ada pas saya datang yang Volunteer ya, sukarelawan. titik pertama itu lagi ngemasin sembako, ada beras, ada apa gitu. Termasuk Ustadz Abdul Somad dan timnya ya, membantu makanan Iya, ya. tapi Dapur umum. setelah orang pertama itu yang dapat sembako, ibu-ibu bilang udah nggak bisa masuk lagi bantuan. Oh, Itu dia. Ini kita jadi ruang geraknya dipersempit ya. dipersempit. Sudahlah pupuk susah, apa kebutuhan sembako yang dibantu oleh orang volunteer itu juga susah dimasuk. Di jembatan 1 pertama masuk itu udah banyak tenda polisi, tentara gitu. Kalau siang nggak begitu banyak orangnya. Tapi menurut teman-teman SPMI yang di sana, itu kalau malam penuh. Sampai ke jembatan 4, jembatan 5. Emang ada berapa jembatan itu? 6. 6 jembatan. 6 itu Pak jembatan Cipto sampai jembatan 3. sampai jembatan 4. 3 dan 4. Iya, 3 dan 4 itu. Nah, sebetulnya kalau mau difokuskan bangun pabrik apa di Pulau Galang aja yang kosong. Itu kan jalurnya sama gitu di paling ujung. Di situ nggak ada penghuninya, paling ada gedung bekas penampungan pengungsi ya. Vietnam dan ini COVID dulu juga ditampung Ya, di situ. Ya, Itu mungkin kosong itu kalau solusinya. mungkin survei dan penelitian mereka menempatkan Pulau Rempang adalah yang paling memungkinkan. Mungkin ya, kita kan nggak tahu tentang itu. Tapi yang paling penting bagi masyarakat, jangan direlokasi dan digusur. Iya. Karena mereka lebih dahulu ada di situ. Iya. Dan tentang perdebatan hukum, kalau memang ada yang ingin dipersoalkan, seperti yang pemerintah bilang secara hukum ini sudah milik pengusaha tertentu, harusnya dibuktikan dalam gugatan di pengadilan. Sehingga pengadilan yang memutuskan kan sebenarnya status hukum itu. Menurut saya ada nggak pengadilan yang menyatakan memutuskan bahwa status hukum tanah ini adalah milik pengusaha ini atau milik rakyat? Ada nggak itu? secara itu nggak ada. Nggak ada tapi kan? kalau isu-isunya kan ada gitu kan. Ya, baru isu. Isunya Tapi kalau, apa yang Pak kalau Cipto orang sana diskusikan? nggak tahu persisnya apa. Pokoknya mau dibangun pabrik kaca gitu, itu tahu itu. Kalau pengusahanya siapa nggak tahu. Ya, Gitu. ya, ya. Terus setelah Ya, itu solusinya sebetulnya ada presiden itu yang tetap di Rempang, dipisah antara jalan. iya, Yang sini yang udah ada pemukiman, ada penduduknya, jangan digusur. Mau kalau bikin perlu pabrik, bikin tembok ya. kalau perlu bikin tembok kata Yang ibu-ibu yang tinggi biar terpisahkan antara orang miskin sama orang besar, bukan orang kaya, orang besar kan katanya. Itu. Dan sebelah itu yang mau dibikin pabrik itu luas sebenarnya tanahnya. Ya luas dari jembatan 1 sampai jembatan 6. Itu. Terus Pak Cipto terakhir akhirnya bagaimana diskusi terakhir dengan mereka sebelum pulang ke Batam dari Rempang Iya, ke dari kota Batam.
Dari Rempang, yang pertama sebetulnya soal advokasi kita nggak bisa ketemu langsung. Teman-teman SPMI di sana juga nggak. Si Andi yang ditugasin oleh teman-teman ke Polda apa itu nggak bisa. Tapi setelah hari Jumat sore dapat kabar ada 15 yang Ditangguhkan penahannya. dilepas. Kebanyakan yang nggak dilepas itu terindikasi narkoba. Oh, jadi Iya. ada faktor lain. Ada faktor lain. Faktor lain kita juga nggak ngerti nih Terus sebenarnya yang ya. dari Kalimantan itu ada 4, yang satu yang belum dilepas. Nggak tahu kalau sekarang, waktu itu yang 3. Artinya ini fakta ya, supaya ya. juga jangan masyarakat salah paham terhadap aparat keamanan ketika mengamankan itu. Ya. Ini ada persoalan hukum yang diduga, katakan diduga ya. Iya. Ada persoalan narkoba. Tapi kalau yang murni, yang benar-benar berjuang untuk tanahnya, itu faktanya memang juga ada, benar-benar dia murni. Dan yang ini yang sangat berharap itu dengan Partai Buruh, dengan Presiden menyampaikan ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Saya bilang Kita berusaha ya. Iya, Kita itu. berusaha betul. Ya nanti kalau teman-teman jangan saya hubungi nanya udah sampaikan belum? Saya udah sampaikan ke Presiden Partai Buruh gitu. Sahabat seperjuangan, Pak Cipto dan Bung Hasan, Ketua dan Sekretaris Bidang Advokasi Partai Buruh Pusat, telah langsung turun ke lapangan, tidak mendengar cerita atau melihat sosial media. Karena banyak juga yang di sosial media hoax, yang berlebihan. Pandai-pandailah kita menangkap apa isi daripada sosial media. Tapi banyak fakta yang sesungguhnya terjadi, itu yang ditemukan oleh Pak Cipto. Bagaimana para ibu ketakutan, anak-anak SD kalau melihat pendatang orang baru juga ketakutan. Distribusi pupuk yang terganggu, pakan ternak, ikan, kambing, dan ternak lain juga yang terganggu. Distribusi dari para orang-orang yang ingin membantu secara sukarela dan ikhlas dalam bentuk sembako juga terganggu faktanya. Dan juga bahkan mereka berharap, bahkan mereka menitip pesan dan salam pada yang kita hormati, yang kita sayangi Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kita tahu menurut mereka kepada para ibu-ibu ini di 2 titik dan termasuk mantan RT yang percaya pada Pak Cipto, mereka tahu Pak Jokowi orang yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Harapan terakhir itu kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka sepakat, silakan membangun investasi. Iya, Bahkan ada pembatas tembok yang tinggi di antara jalan jembatan 1 sampai jembatan 6, istilah kata di sana. Mereka tidak ingin menghambat program pemerintah. Bahkan mereka berterima kasih karena kelak anak-anaknya yang sekolah akan bisa bekerja di pabrik kaca tersebut yang berbahan dasar silika. Mereka berharap Bapak Presiden Joko Widodo bisa bijaksana. Sebagaimana yang kami meminta bantuan kepada pemerintah pusat, setidak-tidaknya melalui Mabes Polri dan BPN Agraria, bisa diselesaikan dengan dialog. Polri adalah Polri yang presisi, Polri yang menempatkan kebijakan negaranya bersama rakyat. Dan itu sudah dibuktikan, termasuk Pak Cipto sendiri sudah merasakan ketika dialog dibangun, difasilitasi. Dari mulai pimpinan Polri di pusat sampai daerah, bisa diselesaikan dengan dialog. Rempang adalah kota tua. Tentu kita setuju. Kalau yang salah seperti tadi dijumpai, dengan tidak sengaja ada yang tersangkut, ya ada tersangkut, kita nggak tahu siapa pada kasus narkoba. Benar atau tidak, tapi faktanya tes urinnya ditemukan iya. Kita setuju diproses secara hukum dengan aturan. Tapi masih banyak orang-orang termasuk yang ditahan sementara itu yang sekarang sudah dibebaskan. Kita berterima kasih pada Pak Presiden Jokowi karena perintahnya jelas, selesaikan dengan komunikasi dan dialog. Kami percaya dan Partai Buruh mendapat titipan salam Pak Presiden Jokowi untuk menyampaikan kepada Bapak agar kasus Rempang ini diselesaikan dengan dialog. Saya teringat Pak Jokowi itu terkenal sebelum jadi presiden sampai 100-an lebih dialog dengan pedagang kaki lima yang mau dipindahkan, yang kemudian akhirnya firm ya gitu. Dan setelah itu dipindahkan dengan festival. Itulah yang
rakyat begitu mengeluh-elukan. Masih ada seorang pemimpin di Solo kalau nggak salah, Solo Surakarta itu ada pemimpin yang masih punya hati, rasa cinta, tanpa harus mengendurkan untuk membangun ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Waktu saya ke Australia, ke Selandia Baru, dan ke Amerika Serikat, 3 negara maju ini memperlakukan suku asli, bahkan ke Jepang, ke Hokkaido. Saya di Selandia Baru ada suku Maori, penduduk asli daripada Selandia Baru di satu tempat tertentu. Suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika, dan suku Ainu di Hokkaido, Jepang. Dialog dibangun tanpa menghambat investasi. Partai Buruh tetap berpendapat investasi penting. Dengan investasi inilah kita membangun negeri. Dan kita berterima kasih pada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara terkaya nomor 7 di dunia, purchasing power parity. Kita berterima kasih dengan Bapak Kapolri dan Polri dan juga TNI yang selama ini mengedepankan dialog, yang selama ini mengedepankan tentang bagaimana rakyat menjadi bagian dari nafas dan darahnya. Kita berterima kasih sekali. Banyak sekali kasus yang bisa diselesaikan dengan bijaksana. Dan kali ini Rempang adalah pertaruhan untuk memastikan bahwa rasa kasih sayang seperti suku Maori di Selandia Baru bisa selesai, tidak mengganggu investasi. Suku Aborigin di Australia bisa selesai. Pertambangan Australia itu dia beririsan dengan tempat-tempat tinggal Aborigin. Peternakan dan pabrik-pabrik di Selandia Baru dia beririsan dengan tempat tinggal suku Maori. Begitu pula di Amerika. Kilang-kilang minyak, industri-industri otomotif dia beririsan dengan tempat-tempat tinggal suku Indian. Dan saya waktu pergi ke Hokkaido, tempat-tempat itu saya sudah pergi. Jadi saya paham bagaimana pemerintah mengelola, menempatkan tanpa harus menggusur, tapi investasi bisa berjalan. Di Hokkaido pun saya bertemu dengan suku Ainu. Kita tahu Jepang, banyak perusahaan-perusahaan raksasa elektronik, otomotif di Hokkaido. Tapi suku Ainu tanpa direlokasi, mereka tetap bisa hidup berdampingan. Rempang adalah sebuah pertaruhan. Kita yakin dan percaya. Mungkin melalui kesempatan ini yang mulia, yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, tadi pesan Pak Cipto dari para ibu-ibu, mereka setuju investasi, bahkan bikin tembok yang tinggi. Biarlah mereka tetap bertempat tinggal di situ. Kalau memang ada master plan yang perlu dirubah, master plan yang perlu didiskusikan, mungkin bisa didialogkan. Sebaiknya jangan dengan birokrat, karena mereka sudah menanggung beban yang kita tidak tahu ada apa di balik semua itu. Pusat bersama dengan daerah harus mengambil alih. Kami setuju investasi. Dan untuk Menteri Investasi ya, dan Kepala BKPM juga jangan terlalu banyak mengumbar janji yang akhirnya nanti membuat masyarakat tidak percaya. Ini bukan cerita tentang kata-kata. Ini cerita tentang tindakan. Majukan investasi di Rempang, hidupkan pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia. Siapapun investornya, tanpa melihat negaranya. Dan tanpa melihat orang Indonesia. Tapi save Rempang. Biarlah suku Melayu itu yang mengorbankan darah dan air matanya yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini tetap berada di sana. Mari kita duduk bersama. Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Cipto. Iya, sama-sama. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.